Udah pada siap? Kenapa? Yuk, Oke, Kak Hari. Halo Kak Hari. Yuk. Boleh Ya. diaktifkan Kak kameranya. Kenapa? Tania ada, Tania? Ada. Oke. Siapa lagi yang tugas ya? Jeremy, Jessica, Kameli. Hadir. Cat. Dok. Oh ya, Dok. Ini doa gua aja apa gimana? Oh, boleh, Dok. Boleh, Dok. Lo aja, Dok. Gua aja. Ah. Siap. Mau sekarang apa gimana? Langsung? Sekarang aja deh, Dok. Sekarang aja. Ya udah. Ayo. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas sertaan-Mu yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami ini Bapa. Sebentar lagi kami ingin melaksanakan ibadah Bapa. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga apa yang firman yang nanti akan dibawakan oleh Kak Hari bisa membawa damai sukacita di dalam tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ini petugasnya siapa sih? Halo Kak. Jessica, Kak, MC. Petugas siapa lagi? Aku MC. Terus Richard sama Derek pemusik. Terus ada Tania persembahan, Kameli Wanta, sama udah sih Kak. Oke. Udah bisa mulai? Ya, oke. Sore teman-teman semua. Sore, Jessica. Apa kabar Gebe? Luar biasa. Yes. Oke. Sore ini kita mau ada ibadah GP. Sebelumnya ada penjelasan tentang ibadah terlebih dahulu. Mungkin pengenalan lagu dulu kali ya. Soalnya ada beberapa lagu yang baru. Jadi mungkin boleh Kak Jere sama Kak Richard. Oh iya, teman-teman, sebelum mulai tolong on cam dong, kan biar kayak ibadah offline gitu kan. Jadi bisa tatap-tatapan, nggak ini. Oke, Jess. Iya, boleh. Oke, wait ya. Kak Marta, Kak Gary, boleh on cam. Oke. Boleh yuk mulai ininya, kenalan lagunya. Ya, GB 221. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku dan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabusarkan namanya. Pantun, syair dan selokan
akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan vokalisku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, kan memuji Tuhan, kan ku nyanyikan selamanya. Benda derajat atau gong serta rebah akan ku tabu besar namanya. Pantun, syair dan selokan akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhan vokalisku. Lanjut lampu ini aja kali ya Kak, KJ 339 ya, Majelis Laskar Kristus. Oh ya teman-teman, tata ibadahnya ada di grup Gerakan Pemuda ya. Jadi boleh dilihat kalau ada yang nggak tahu. Kita mau latihan lagu ini dulu kali ya, KJ 339. Ya, boleh Kak? Majulah Laskar Kristus, lawan kasagaran. Ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan benar. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan, saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Majulah Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan benar. Makasih Kak. Ada yang nggak tahu lagi teman-teman? Apa udah? Kira-kira? Mungkin yang ini kali Kak, pakailah seluruh hidupmu yang Kidung Keesaan 548. Ya.
ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Oke, Kak, makasih. Udah pengenalan lagunya. Boleh teman-teman dipersilakan saat teduh sebelum memulai ibadah. Saat teduh dimulai. Ya, oke teman-teman. Kita sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum mulai ibadah, jangan lupa absen ya nih di sini nih, udah ada barcode-nya. Kalau misalkan yang belum nggak bisa scan, bisa ada ntar dikirim di grup. Jangan lupa ya teman-teman, absen ibadah. Mari teman-teman, kita menyanyikan Mas Gerakan Pemuda. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Selanjutnya, mari kita bernyanyi dari GB 221
nyanyian menghadap Tuhan dari Jiwaku Ingin Bernyanyi. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku dan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabuh besarkan namanya. Pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan vokalisku. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, kan memuji Tuhanku dan ku nyanyikan selamanya. Gendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabuh besar namanya. Pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan vokalisku. Oke, untuk doa pembukaannya boleh minta Angga juga tentuin yang punya rumah. Dan teman-teman Angga ya untuk doa pembukanya. Ya, saudaraku, mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang baik, pengasih, sahabat sejati untuk kita semua, hari ini kami senang datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan banyak terima kasih, karena hari ini kami umat-Mu yang berbahagia masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang memerdekakan kami semua seluruh bangsa. Kami selalu memohon yang terbaik untuk kami semua, agar dapat benar-benar merasa bahagia dan agar bangsa kami bisa berhasil untuk terus membawa nama-Mu yang mulia kepada banyak orang melalui kemerdekaan ini. Amin. Amin. Oke, untuk pembacaan Mazmurnya juga minta tolong Angga ya enggak, dari Mazmur 119 ayat 43 sampai 47 kita bacanya secara bermazmur aja ya enggak. Ini saya yang baca tercetak keluar dan teman-teman semua dan Angga juga baca yang tercetak ke dalam. Ya, Mazmur 119 ayat 43 sampai 47. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergema dalam perintah-perintah-Mu. Yang kucintai itu. Ya, teman-teman, mari kita bernyanyi nyanyian Masuk Firman dari Gita Bakti 1240, bait yang pertama, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib.
percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, silakan Kak Hari. Kak Hari boleh di-unmute? Suaranya jelas, sudah? Jelas, Kak. Oke. Ya, nanti pembacaan firman-Nya terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Ya, itu sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala perkenan-Mu menuntun kami dalam takut akan Tuhan. Sertai dan tuntun kami supaya kami memahami dan mengerti akan firman-Mu ini melalui Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dimampukan juga dapat melakukannya hari lepas kali. Bimbing dan tuntun kami dan tuntun hamba-Mu supaya berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Berkatilah kami semua. Amin. Jadi yang baca Angga kan? Ya, Kak. Firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Kolose saya baca juga ya. Muliakan Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Halo. Halo Kak. Ya, rekan-rekan pemuda, selamat ketemu kembali pada hari ini di sore yang penuh sukacita. Sebenarnya sudah lama juga saya nggak ada dalam keberadaan di Persekutuan Gerakan Pemuda yang kemungkinan ya udah terlalu lama ya. Ya, hari ini mungkin dalam rangka HUT kemerdekaan juga ya. Iya, Pak. Iya, tapi kok di itu tadi beda ya di tata ibadah. Temanya bukan ini, bukan Iya. hidup pada Kristus, mati adalah keuntungan. Salah ketik Kak. Maklum salah ketik, maaf. Oh gitu. Iya. Ya, rekan-rekan pemuda gini. Kalau kita lihat bahwa setiap orang ya yang berhasil maupun yang gagal gitu ya, sering bertanya, yang tua yang muda sering bertanya, apa sih arti hidup? Mungkin rekan-rekan pemuda juga yang pernah ikut PT waktu saya ngajar pasti juga pernah saya bertanya seperti itu. Apa sih arti hidup? Kadang-kadang kita juga sulit untuk menggambarkan apa sih arti hidup kita gitu. Mungkin ada yang mau share juga apa sih arti hidup? Enggak lah, boleh. Satu aja enggak? Apa sih arti hidup? Mumpung masih muda, apa arti hidup menurut kamu? Cek. Ya. Kalau ini pandangan pribadi ya, Kak? Iyalah. Iya. Pandangan pribadi, apa arti hidup? Hidup itu apa ya? Segala sesuatu yang penuh dengan harapan kita. Jadi kalau misalkan kita masih berharap, berarti kita masih hidup. Gitu, Kak? Ya enggak, saya enggak tertawakan itu, cuma kamu bukanya lucu sih soalnya. Ya, bebas saja sih. Boleh orang mengartikan seperti itu. Tetapi banyak orang ketika mereka gagal, mereka putus asa, mereka tidak berdaya, merasa bahwa kemana nih saya mau punya masa depan gitu kan. Nggak tahu seperti apa. Tetapi di balik itu semua kita lihat bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini suka juga yang menjadi jargon bagi orang-orang Kristen maupun pejabat negara yang Kristen, ya termasuk seperti Ahok, yang suka sekali nih dengan firman Tuhan ini ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah Kristus, hidup seperti apa sih gitu kan? Kalau kita bisa lihat, apakah sebagai orang percaya sepanjang hidupnya
adalah untuk Kristus gitu. Seperti apa sih gitu kan? Selalu bertanya-tanya. Kadang-kadang banyak yang dipikirkan orang gitu ya. Berpendapat bahwa hidup itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu ya. Harus jadi berhasil, jadi orang yang kaya, orang yang pintar. Mungkin image-nya jadi seperti itu gitu ya. Tapi di balik itu semua kalau kita lihat bahwa segala sesuatunya ya kita kembalikan kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini ya diberitakan baik atau tidak baik ya, dalam keadaan apapun ya, tetap diberitakan dengan maksud apapun, dengan maksud jahat, dengan maksud apapun ya. Kalau kita lihat di media-media sosial pun juga seperti itu ya, maupun agama ya, orang yang berkepercayaan lain pun ya, walaupun dalam konteks yang menista, menghina atau apapun ya, termasuk dia memberitakan Kristus juga gitu loh. Tapi kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang semua orang bisa kenal. Semua orang bisa tahu siapa itu Kristus. Dari apa? Dari hal-hal yang seperti itu. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau sudah ditabur dia nggak akan kembali lagi. Dia terus dapat bekerja, direnungkan, dan dilakukan sama orang yang mau dan percaya. Jadi kalau hidup adalah Kristus berarti melakukan apa yang menjadi teladan dari Kristus itu. Jadi kalau kita sebagai orang percaya bahwa kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus ya, yang sudah diteladankan, sudah dicontohkan, yang sudah digaungkan dan sudah diajarkan gitu ya. Itulah yang menjadi dasar dari hidup kita ya. Karena kalau Kristus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya, Kristus itu adalah hidup sendiri. Hidup itu sendiri adalah Kristus. Jadi dalam Kristus itu ada kehidupan. Jadi kalau kita beranggapan bahwa saya udah gagal, saya orang miskin, saya tidak berdaya, saya tidak mampu, saya mungkin kalau orangnya pas-pasan mukanya, saya wajahnya pas-pasan, nggak modis dan lain sebagainya, ya, menjadi orang yang down, orang yang putus asa, dia nggak hidup dalam Kristus. Tidak ada ungkapan syukur, tidak ada kesaksian di dalam dirinya bahwa apa yang menjadi hidupnya adalah Kristus. Orang yang tadi agak bilang orang yang nggak punya pengharapan, ya, adalah bukan wujud dari hidup itu. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap orang yang hidup, ya, harusnya yang percaya harus berpadan kepada Kristus itu. Kalau kita lihat bahwa teman-teman ya, seluruh manusia di dunia ini, ya, kalau dalam keadaan hal tentang mati, semua berusaha untuk supaya nggak cepat mati. Apalagi zaman sekarang, ya, pada saat kondisi pandemi sekarang, orang berusaha, minum ini, minum vitamin itu, olahraga, bikin itu, bikin ini, konsultasi dokter, vaksin atau apapun itu dilakukan. Tapi kita lihat, saya juga pernah baru dengar juga di media sosial, yaitu tentang Deddy Corbuzier. Padahal katanya dia hidup sehat, ini kan orang kaya pula, ya, minum ini, minum itu, mungkin vitaminnya bisa berabrek-abrek gitu ya. Olahraga terus, menghindari ini, selalu cuci tangan, mungkin pakai masker gitu ya. Tapi bagaimana ketika dia kena, ya, kena dan hampir mati? Ini bukan contoh aja ya. Jadi bukan jadi pedoman. Tapi hampir mati, akhirnya dia menjadi hidup, ya. Kita nggak bisa lihat bahwa dengan usaha kita, ya, seperti itu ya, bahwa itu akan membuat orang tetap hidup. Hidup atau mati itu di tangan Tuhan.
Kita nggak tahu orang yang udah divonis umurnya tinggal 6 bulan, ternyata masih bisa bertahan sampai 3 tahun. Ini pelayanan saya di sektor 7 gitu ya. Orang yang sudah divonis 6 bulan akan lewat gitu ya, tapi nggak tahu. Tahu-tahu udah 3 tahun baru meninggal. Jadi kita tidak tahu apa itu kematian di tangan siapa. Kita nggak bisa memilih kapan dan bagaimana. Tapi bagaimana kalau kita hidup? Kalau Paulus bilang, lebih baik ketika aku hidup, aku memberitakan firman Tuhan. Aku menjadi saksi. Ya, tapi bagaimana keadaan seperti sekarang menjadi saksi? Semua orang susah. Jangan bilang bahwa kita nggak susah. Semua orang berangkat bahwa kita adalah korban. Kalau sekarang tuh orang masih digaji aja, puji Tuhan. Ya, bagaimana orang dihambat untuk beribadah, dihambat untuk bersekolah, dihambat untuk ke kantor, dihambat untuk berusaha. Tapi bagaimana semangat kita? Semua orang menjadi korban, tapi bagaimana diri kita? Yang adalah saksi dari Kristus itu mewujud nyatakan kesaksian itu. Bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam keadaan kondisi seperti ini? Itulah yang penting. Bukan kata-kata, tapi tindakan. Sebagai orang percaya, tindakan itulah yang paling penting di dalam menyikapi pergumulan, dalam menyikapi penderitaan. Sikap itulah yang penting sebagai orang Kristen, bukan kata-kata. Kalau kata-kata mungkin semua orang bisa ngomong begini, begitu, begini, begitu. Tapi bagaimana sikap kita, tindakan kita? Karena orang cuma bukan lihat dari kata-kata, tapi orang lihat dari tindakannya. Ya, ketika orang Kristen putus asa, ketika orang Kristen, waduh, menyalahkan ini, menyalahkan itu bukan orang Kristen lah kalau menurut saya. Ya, ketika orang Kristen menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun, saya kira itu bukan solusi juga. Tapi bagaimana sebagai orang yang percaya, benar-benar percaya, sikap kita itu seperti apa sih? Itu yang penting. Dengan ungkapan syukur, dengan menjadi saksi, firman Tuhan itu diberitakan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan bagaimanapun. Sebenarnya ketika pandemi ini ada, ya, sikap orang Kristen lagi yang harus ditonjolkan sebagai orang yang percaya. Jangan pernah menganggap diri adalah korban. Ya memang kita korban. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, ya, yang bahwa hidup adalah Kristus. Ketika orang lapar, apakah kita tutup mata dan tutup telinga? Ya, ketika orang membutuhkan yang paling dekat saja, gak usah yang jauh-jauh, tetangga kita, teman kita, ya, kita nggak boleh tutup tangan, nggak boleh kita peduli kepada diri kita sendiri, tapi kita juga harus peduli kepada orang lain. Itulah yang namanya bersaksi. Jadi kitab-kitab yang terbuka. Ini sebenarnya pelayanan sebagai orang percaya itu harusnya ya ini ketika saat ini gitu loh. Kita harus berbuat. Apalagi sebagai anak muda. Gerakan pemuda. Ya, kalau saya lihat bergeraknya belum. Masih menggeliat-geliat gitu. Pemuda kita masih menggeliat-geliat, masih goyang-goyang gitu. Belum bergerak. Jadi kalau kita lihat bahwa penting, ya, penting bahwa setiap orang Kristen bisa berbuat, bisa menjadi buah, bisa menjadi saksi. Karena ini momennya di sini, momennya di sini, gitu loh. Kenapa kita juga nggak boleh berfokus pada diri kita sendiri bahwa kita harus, wah kita nih susah. Nggak ada sih sekarang orang yang nggak susah.
Semua orang susah, gitu kan? Nggak ada orang yang enak sekarang pada saat ini. Mungkin hanya beberapa, tapi banyak orang yang kita lihat dan kita nggak tahu. Ya, mungkin kita harus lebih aware kepada tetangga kita, teman-teman kita. Mungkin sulit untuk mereka bisa makan. Tapi bagaimana kita, ya, sebagai orang yang benar-benar percaya? Bagaimana firman Tuhan ini diberitakan? Karena firman Tuhan ini diberitakan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Waktunya pun bebas. Ya, tetap bahwa arti hidup itu seperti apa? Kita mengartikannya. Ketika kita mengartikannya bahwa arti hidup itu, mungkin setiap orang berbeda-beda. Mengartikan apa arti hidup itu. Kalau kita berpandangan bahwa orang berhasil adalah orang yang kaya raya, orang yang punya segalanya, mungkin hanya beberapa gelintir orang yang berhasil. Tapi kan bukan cuma itu. Bukan itu bahwa arti hidup itu. Arti hidup itu bahwa diri kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi orang yang bersyukur. Kita menjadi orang yang bersaksi. Apalagi sekarang. Coba kita lihat. Yang ikut ibadah daring. Ibadah luring. Luring apa daring ya? Ini daring, Kak. Ada yang luring juga. Enggak. Masih. Iya. Kita lihat. Padahal gerakan pemuda banyak gitu. Apalagi yang di luar sana yang kemungkinan, waduh, mempunyai banyak persoalan gitu. Ya saya tahulah beberapa pemuda yang punya persoalan. Tapi bagaimana kita sebagai sesama pemuda, sebagai rekan pemuda, mempunyai andil juga gitu. Ya, kalau kita bisa, kenapa enggak sih? Apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita miliki, ayo dong bagi. Informasi apa yang kita miliki, ayo share dong, ayo bagi dong. Ya kan? Mau apapun itu. Ya kan? Ilmu, mau informasi, harusnya kita share, nggak boleh pelit lah sebagai orang percaya untuk yang begitu-begitu. Banyak orang yang cari pekerjaan, cari informasi kuliah. Sekarang kan untuk yang mencari yang seperti itu, yang cocok itu untuk diri sendiri itu kan agak sulit. Kalau kita gaptek, nggak tahu teknologi ya begini, kan? Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, apa yang sudah kita miliki ini loh, menjadi saksi ini loh yang penting. Bagaimana kita menjadi orang yang berarti. Kalau kita cuma jadi orang yang cuma ngomong doang, ya selesailah gitu ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Sudahkah kita menjadi orang yang hidup adalah Kristus? Mungkin jadi tanda tanya besar. Ya, sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita bersyukur dalam keadaan saat ini? Karena gini, orang yang bersyukur itu sulit. Kenapa? Orang yang menderita suruh bersyukur itu sulit. Orang lagi susah kok suruh bersyukur. Orang yang berduka suruh bersyukur itu sulit. Benar nggak? Ya, orang yang nggak makan itu suruh bersyukur itu sulit. Tapi bagaimana kita yang sudah didamaikan ini menjadi orang-orang yang penuh damai sejahtera. Orang-orang yang bersaksi. Yang mengayomi, yang memperhatikan. Banyak orang kok. Ya.
yang mungkin orang tuanya sudah nggak punya penghasilan lagi, ya mau kuliah sulit, mau cari kerja susah. Mungkin banyak juga yang di antara kita yang mengalami PHK, menjadi pengangguran, atau walaupun masih kerja, dipotong gajinya separuh, ataupun jadi WFA yang digajinya ya sesuai dengan kehendak perusahaan gitu. Kita menjadi orang yang nggak bersyukur dengan keadaan diri kita. Kita cuma bisa lihat bahwa diri kita, wah masih enak. Bagaimana di luar sana? Bagaimana teman-teman kita di sana? Yang mungkin sulit. Saya mengetuk hati teman-teman nih ya, supaya ayo dong lebih peduli. Mungkin awal-awal pandemi kita masih aja giat ya kumpulkan sembako untuk ini begitu. Kenapa nggak sekarang juga gitu ya? Kita juga berbuat gitu loh. Ya pemuda nih. Ya jangan nunggu-nunggu gitu loh. Kenapa sih harus nunggu ini nunggu itu? Kita berbuat, nggak harus pakai duit kok. Ya kan? Kita harus galang diri kita. Ya, banyak kok. Apapun yang kita punya, ayo kita share dong. Ya, informasi itu kan penting. Ilmu penting. Ya, jangan cuma kita keep sendiri untuk diri kita sendiri. Ya, jangan menganggap diri kita rendah karena kita muda. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen bersyukur, menjadi saksi, bergerak. Jangan cuma kita diam aja, mentang-mentang pemuda kan ya santai aja lah, menikmati hidup, happy gitu ya. Kita lihat tuh teman kita, ya siapa yang kita kenal kita nggak tahu. Mungkin banyak orang yang nggak bisa ikut Zoom karena nggak punya kuota, ya nggak punya handphone, nggak punya laptop, ya dari hal yang kecil gini loh. Maksudnya kenapa nggak sih kita ajak teman-teman kita, ya kan? Seperti mungkin ya daripada Jessica dengan adiknya siapa namanya Jess? Anggi ya. Anggi hidup sendiri. Kenapa nggak jadi satu yang satunya pinjamkan orang lain? Misalnya gitu, ya kan? Itu jadi lebih berguna. Ya, lebih berguna. Daripada kita ya, teman-teman kita juga bisa lihat bahwa sebagai orang yang percaya gitu ya, mengemban tugas itu. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah banyak berpikir bahwa nanti ini begini, itu biasa lah seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kita lihat tindakan kita sebagai orang Kristen, sikap kita nih dalam keadaan seperti ini, sikapnya seperti apa sih? Yang nggak usah yang hebat-hebat, yang nggak usah wah-wah gitu. Tapi sikap kita bagaimana sih? Pelayanan kita bagaimana sih? Pertama ya, untuk mengajak orang untuk beribadah seperti ini. Kenapa nggak sih gaungnya nggak disebar luas? Saya baca di warta juga ini nggak ada di warta ya. Jangan-jangan nggak koordinasi juga nih sama ketua tiganya, sama Pak Pendeta kemana gitu. Ya maksudnya yang gini-gini, maksudnya ayo dong kita terbuka aja kok, nggak apa-apa kok, oke kok. Mungkin teman-teman luar sana yang kesulitan untuk beribadah, kenapa nggak kita rangkul gitu? Ayo kita Zoom bareng-bareng di rumah gua gitu. 1 atau 2 orang kan cukup, nggak usah banyak-banyak. Ajak seperti itu. Itu kan sudah termasuk tindakan itu. Ya, tindakan daripada kita Zoom 1 orang, kenapa nggak kita 2 orang?
ajak, ya kan? Kita sudah nambah. Itu bergerak kita tuh. Ya, kita menjadi saksi. Bukan cuma ini yang ikut Zoom berapa orang misalnya? 21. Coba sekarang kalau setiap orang ajak satu orang. Ya, satu layar tuh ada 2 orang misalnya. Bisa 42 orang. Ya, dengan gerakan seperti ini yang mudah. Menurut saya sih, kalau menurut kalian sih, udah tahu gitu ya. Kita ajak satu orang aja di dalam Zoom ini, satu frame gitu, ya. Daripada kita sendiri satu frame berdua, firman Tuhan lebih banyak lagi tersebar. Ya, karena orang sekarang untuk beli kuota aja mungkin berpikir panjang gitu kan. Dia mungkin akan nge-zoom buat di kantor, ya, mau WFH buat anaknya, buat saudaranya. Jadi kalau kita bisa ajak satu frame, dua orang jadi satu frame, jadi tambah banyak, gitu ya. Firman Tuhan jadi bertambah banyak diberitakan kepada orang. Jadi ya, oke juga, Brian. Apa? Itu bagus loh. Ya, satu orang, satu frame 2 orang. Oke. Supaya ya, ini banyak orang terjangkau dengan firman Tuhan. Hidup kita berarti. Kepikiran nggak kita seperti itu? Bahwa banyak jemaat kita, ya, untuk ibadah aja sulit. Ini pergumulan saya loh. Maksudnya saya sebagai majelis, saya sebagai korsek, ya, tahu gitu. Yang seperti ini, seperti itu tuh sulit. Padahal mereka rindu sekali. Kadang ada orang tua yang, aduh, kok keluarganya nggak peduli ya gitu. Karena rindu sekali untuk beribadah. Mungkin di antara kita, pemuda-pemuda kita, banyak juga yang rindu untuk beribadah. Ya, bagaimana? Karena sudah terlalu lama. GP ini mulai kapan lagi sih ibadah daring seperti ini? Belum lama kan ya? Baru berapa kali kan? Ya, Jess. 2 Kak, kalau nggak salah. Baru 2 kali, ya, iya. Itu kan kita baru mulai lagi. Coba kita nih, ayo yuk ajak teman kita satu frame 2 orang gitu. Mungkin jadi lebih banyak orangnya yang dengar, ya. Jadi lebih baik firman Tuhannya diberitakan lebih banyak. Kita juga menjadi penolong sesama kita, teman-teman kita untuk beribadah. Sesuatu yang simple gitu kan, mengajak orang beribadah. Ini nggak perlu pakai duit yang banyak kan? Ini contoh saja gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi apa lagi yang harus kita berbuat sebagai anak muda kan gitu? Ya. Jangan mentang-mentang pandemi ini, sepertinya kalau saya lihat ya, PLK tuh kayak melempem semua. Mohon maaf nih ya. Kayaknya kita cuma ibadah dong. Padahal pendeta kita nih, wah, menekankan wah, pelayanan, saatnya pelayanan. Ya, Cat. Harus gitu. Melayani, ayo melayani gitu. Inilah momennya. Berbuat dan berbuat. Ayo, jangan cuma kita ibadah. Ya, teman kita kelaparan kita nggak tahu. Ya kan? Tetangga kita nggak punya kuota untuk ibadah, kita nggak tahu. Jangankan untuk kuota, untuk berikan persembahan aja. Coba kita lihat, berapa banyak sih orang yang memberikan persembahan? Ya, gereja sepi karena nggak ada. Padahal tanggung jawab dari pelayanan itu adalah semua warga jemaat.
Bagaimana gereja ini bisa tumbuh, bagaimana pelayanannya bisa jalan, dari mana? Dari kita untuk kita. Dan bagaimana kita pedulinya itu? Dari mana kita peduli? Ya, itulah yang penting, sikap sebagai orang percaya itu sikapnya bagaimana. Semua orang korban memang. Nggak ada yang nggak susah sih. Coba saya mau tahu sini yang nggak susah siapa sih? Ya, nggak ada lah. Semua orang susah. Biasa kita enak, mungkin ke mall, kita nongkrong. Bisa happy-happy. Setiap malam minggu kita bisa jalan kemana, hangout gitu kan. Nggak bisa. Ibadah enak, sekarang nggak bisa ibadah. Ingin ketemu orang cuma say hello di Zoom. Ya nggak tahu. Keadaannya sekarang bagaimana? Mungkin apakah berat badannya sudah nambah atau belum, nggak tahu kan itu. Cuma lihat wajahnya doang. Ya kan? Richard ini udah nambah berapa kilo, saya nggak tahu. Saya udah berapa kilo nambah, nggak tahu. Gara-gara WFA. Mungkin mukanya masih biasa aja, tapi perutnya udah gendut. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa memperhatikan orang dari situ kan. Nggak bisa lihat, kita nggak bisa bersosialisasi. Tapi ketika bertemunya begituan lah, gitu. Sudah bisa berusaha mau seperti ini. Tapi bagaimana ini sikapnya loh, sikap kita, ya di dalam dunia ini ya nggak ada lah orang yang nggak menderita. Saya pikir semua orang punya penderitaan dan permasalahannya masing-masing, pergumulannya masing-masing, berbeda-beda. Ya, orang yang kaya, orang yang miskin punya pergumulannya masing-masing kok. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, itulah yang menandakan bahwa kita adalah orang percaya. Kalau cuma ngomong doang, begini, begitu, itu ngomongan aja. Ya. Tapi bagaimana sikap kita, wujud nyata kita. Kan orang lihat bukan dari omongan, tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita menjadi saksi? Padahal inilah saatnya dan momennya. Menjadi orang yang berarti. Hidup adalah Kristus. Itulah hidup itu. Ya kalau orang tidak up and down tuh nggak hidup. Kan seperti jantung naik turun geraknya begini. Iramanya, ya kan naik turun. Kalau nggak naik turun itu nggak hidup. Nggak bergerak. Kalau coba lurus kan mati. Tapi bagaimana kita bergerak dari hal yang sekecil apapun, itulah wujud nyata kita sebagai orang percaya. Sudah kita perhatikan teman-teman kita nggak tahu apakah mereka masih tetap makan sehari 3 kali atau kalau sudah makan ganti porsi, gitu. Kita nggak tahu. Yang tadinya porsi 1 piring bisa 1 piring berdua, atau jadi 1 hari 2 kali atau 2 hari 1 kali. Kita nggak tahu. Tapi bagaimana kita berbuat, inilah yang penting. Menjadi orang yang berarti. Kondisi seperti apapun, jadilah orang yang berarti. Ya. Kalau kita menjadi orang yang berarti, yang bermanfaat, itulah hidup kita sebenarnya. Apapun hal yang kecil apapun yang kita perbuat, tapi yang sangat berarti bagi orang yang mungkin kita tolong, ya kita nggak tahu siapa. Tapi bagaimana ketulusan hati kita. Padahal ini momennya loh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita momen bahwa saat ini loh momennya, bahwa firman Tuhan ini udah harus diberitakan. Ini karena pandemi ini, coba lihat. Sosial media semua orang ya bisa memberitakan firman Tuhan melalui media sosial. Yang tadinya orang ogah, kapan sih Zoom ini? Ya. Zoom ini dipakai kapan sih? Kan pada saat pandemi doang. Coba dulu zaman nggak ada pandemi. Apa karena
orang kenal Zoom, kenal YouTube, cuma di kantor sebenarnya yang Zoom buat rapat dari jarak jauh. Ya. Tapi bagaimana sekarang orang yang dekat tetangga sebelah aja pakai Zoom? Ya, bisa aja gitu. Kita nggak tahu. Tapi sekarang orang coba lihat, semua orang pakai media sosial. Inilah momennya sebenarnya firman Tuhan itu menyebar ke seluruh dunia. Padahal kita nggak sadar. Ini kan diupload di YouTube misalnya, direkam taruh di YouTube. Orang dari Amerika pun bisa akses ini. Orang dari ujung mana pun bisa akses ini. Kita bisa lihat gitu loh. Ini firman Tuhan tentang apa sih ini? Ya, tentang ini. Saya aja bisa akses kalau gereja di Jawa, gereja di mana, bisa akses kalau ibadah, kalau ini, kalau itu. Apalagi ini di YouTube sebenarnya ya semua orang bebas untuk melihat. Ya kan? Kadang-kadang itulah sebagaimana kita sebagai orang Kristen ini, ya, yang penting itu seperti apa sikap kita pada saat ini. Ya kan? Jangan kita merasa diri kita selalu bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, jangan mentang-mentang kita enak terus kita lupa sama tetangga kita, sama teman kita. Ya, itu yang harus kita lihat dan kita pikirkan. Bagaimana sih? Saya punya jangka waktu nggak sih ini? Atau saya bebas? Saya kasih waktu nggak? Bebas, Kari. Bebas, Kak. Bebas. 2 jam apa ya? Boleh aja. Asal yang lain nggak ngantuk. Saya ada ibadah juga. Ya, ini loh. Jadi gimana sih sekarang ya menyolidkan gerakan pemudanya aja dulu coba. Ada Pak Ketua nih, Pak Ketua, gimana dong nih gerak aja, kok kayaknya diem-diem aja, lambat aja gitu kan. Ayo dong, ya kita menggandeng tangan, mengkonsolidasikan kegiatan gerakan pemuda ini. Saya tahu kegiatan ini waktu kemarin bersih-bersih, oke, tapi cuma berapa orang? Ya, itu bagus ya. Ya, berguna, bermanfaat. Tapi sekarang harus kita lihat juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin yang hal kecil lah gitu loh. Ya, tentang ibadah, tentang informasi, tentang pengetahuan. Ya, misalnya orang mau cari kerja, kalau nggak ada koneksi sekarang harus sulit. Apalagi zaman sekarang. Kalau yang punya koneksi, tolong dong teman-temannya nih. Ya kan? Punya informasi. Ada yang mau kuliah, tolong dong nih informasi dong. Kuliah yang bagus gimana sih saat pandemi yang cocok buat dia, buat ini. Ini kan penting. Hal-hal yang kayak gini-gini loh, yang sebenarnya nggak harus pakai biaya banyak. Ya, bukan kita harus ngasih sembako kepada orang gitu kan. Ini kalau ada sih nggak masalah. Tapi hal-hal yang kecil gini loh, nih saya sih aware yang gini-gini gitu loh. Kecil dulu aja deh. Ya, informasi ibadah kan ada juga GP yang nggak masuk grup. Ya kan? Banyak GP yang nggak masuk grup juga. Tapi bagaimana sikap kita gitu loh? Untuk ajak satu frame, halo Daniel. Ya, satu frame 2 orang tuh. Saya mengkampanyekan satu frame 2 orang buat GP. Ngajak temennya. Kan nggak apa-apa kan kalau cuma 2 orang, yang penting nggak penyakitan gitu kan, nggak kena COVID, nggak apa-apa lah. Untuk ibadah satu frame 2 orang. Saya pikir itu penting lah. Ya, pelayanan yang seperti itu sekarang ya penting juga.
Jangan cuma kita memikirkan diri kita sendiri, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Sebagai pemuda, jangan cuma kita mau enak sendiri. Jangan kita jangan beranggapan bahwa ketika kita muda, oh biarin aja lah orang-orang tua itu yang lakuin. Yang peduli, ya kan? Kalau mau, kita harus bergerak, ya kan? Regenerasi untuk Pelkat. Kita harus juga tahu nih, Daniel udah jadi ketua PT. Mungkin nanti pelayan-pelayan PA harusnya diregenerasi, pelayan-pelayan PT juga diregenerasi terus, ya bagus, harus ada regenerasi supaya yang di bawah-bawah itu, yang muda-muda itu terus menjadi orang yang baru, yang kuat, yang melayani, yang sudah pernah jadi majelis, jadi pelayan komisi, jadi panitia, dan lain, itu penting. Jangan kita mau di situ terus selamanya, enggak lah. Kita harus juga bertumbuh. Kita harus lebih banyak mengemban tanggung jawab yang lebih. Jangan cuma entar di situ, ya. Entar di GP terus, entar di PT terus. Harus berubah, bertumbuh. Biarkan kepada orang lain tongkat estafetnya. Kalau gitu nanti kalau nggak seperti itu, nggak ada yang gantiin. Kita ketergantungan pada satu orang atau dua orang, itu yang nggak bagus juga. Jadi harus ada kesinambungan supaya firman Tuhan ini terus. Karena firman Tuhan ini nggak cuma stuck sampai di sini, tapi kita harus lihat bahwa firman Tuhan itu kan akan terus nanti anak cucu kita bagaimana. Ya, bagaimana kita ke depan? Kita nggak tahu. Kita lihat. Nah, sekarang momennya lah, nih kita harus berbuat. Ya, harus berbuat bagaimana kita menjadi orang yang bersaksi. Orang yang bersyukur. Ya. Karena banyak orang udah nggak bersyukur. Orang juga stres karena pandemi ini. Karena kenapa? Nggak berdamai dengan dirinya. Dia nggak mudah bersyukur. Kalau orang yang nggak berdamai dengan dirinya, dia nggak bersyukur. Nggak pernah bisa bersyukur. Ya, orang yang memuji Tuhan. Semua orang bisa memuji Tuhan. Mungkin lip service. Ya, tapi dalam hatinya belum tahu. Ya, karena orang yang memuji Tuhan tuh, ya, dalam hatinya juga harus berdamai dulu dia dengan Tuhan. Kalau orang yang masih kecewa, masih menggerutu, pasti asal-asalan, pasti hanya sekadar aja untuk memuji Tuhan. Itulah yang mungkin, ya, dari kita harus kita belajar bagaimana kita menjadi pemuda yang berguna, yang bermanfaat. Ya, itu yang harus benar-benar ini loh, harus kita tonjolkan. Ya, apalagi dalam konteks bahwa kita harus nih merdeka, ya, kemerdekaan itu kita harus jadi Indonesia yang orang-orang yang tangguh, yang bisa bertumbuh, yang berkualitas. Terus kita tingkatkan kualitas kita, ya. Bukan berarti dalam keadaan pandemi ini pelayanan itu stop, udah ini aja lah, Zoom aja, daring saja semua. Kalau semuanya daring, yang menyentuh ke sana itu nggak ada. Yang dunia nyata itu nggak ada, touch-nya nggak ada. Sebenarnya kita sebagai pemuda ya jangan takut gitu loh untuk turun. Ya, untuk turun ke dunia nyata. Sakit atau nggak sakit kan tergantung Tuhan lah. Ya. Buktinya seperti Deddy Corbuzier itu, paling udah menjaga kesehatan, udah makan ini, udah itu. Kita lihat, tetap sakit juga. Ya kan? Tetap sakit juga kok.
kita udah begini, udah begitu. Ya, kita nggak tahu. Penyakit itu kalau sakit ya sakit aja. Ya. Tapi bagaimana sikap kita? Banyak orang di luar sana susah, menderita. Adakah dari GP ini untuk berdoakan itu? Paling kecil kan kita berdoa dong. Ya, pengurus GP kita berdoa, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, doakan gereja, pelayanan Tuhan. Ya, orang-orang di sekitar kita yang kesusahan, kita nggak tahu kehidupan mereka, kita nggak tahu. Ya, ini yang harus kita lihat bahwa teman-teman berbuat sekecil apapun saat ini, ya, kalau dulu teman-teman ya orang memberi sembako, wah ini kristerisasi. Sekarang udah enggak. Orang butuh sembako, wah apapun agamanya, kalau dikasih pasti terima. Kasih makan pasti terima. Sekarang tuh udah enggak seperti dulu lagi. Tapi bagaimana kita harus berbuat nih dalam kondisi seperti ini, yang semuanya terbatas, ya kan? Semuanya terbatas. Kita harus berbuat ini. Momennya ini loh, momennya kita menjadi saksi. Maju, ayo bergerak, ayo bersyukur. Ya, orang yang berkelebihan, ayo bantu. Ya, berkelebihan apapun, jangan asal berkelebihan lemak aja, ya kan? Orang yang berkelebihan, ya, punya uang, punya kepintaran, punya waktu, ayo bergerak. Inilah saatnya, momennya bahwa firman Tuhan diberitakan. Karena baik atau tidak baik waktunya, dengan maksud apapun dan bagaimanapun firman Tuhan diberitakan. Tetap, walaupun ada yang kemarin ada yang menista agama dimasukin penjara, tetap firman Tuhan semua orang dengar tuh di YouTube. Sia-sia nggak firman Tuhannya? Enggak. Walaupun dengan maksud nggak baik, tapi tetap aja firman Tuhan tuh ayat-ayatnya dibaca juga. Seperti itu sekarang. Tapi bagaimana kita? Ayo dong pemuda, jangan cuma nge-zoom doang, jangan cuma ibadah doang. Ayo dong melayani, ya, di multimedia, ya kan? Masih ada saya pikir multimedia. Bagaimana orang ya sulit untuk ikut itu, ya. Bagaimana orang bersaksi, ya, menyanyi, memberikan waktu seperti kemarin GP saya lihat bersih-bersih pastori, oke lah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Kenapa nggak ikut gitu? Orang yang punya waktu, punya kesempatan, nggak punya apa-apa, nggak punya duit, batu tenaga, punya uang, kasih dana, kasih makan siapa, ya, punya teman, ajak tuh tetangga sebelahnya yang nggak bisa ibadah, misalnya satu frame 2 orang. Oh, kalau Daniel kan cuma gambar doang tuh, ya. Kita lihat itu yang segampang itu sebenarnya. Coba lihat ibadah-ibadah kita. Masa kalau ibadah hari Minggu, ibadah Rebo, coba kita lihat deh. Cuma berapa frame gitu kan, berapa keluarga, berapa orang. Padahal kalau di gereja berapa ratus orang gitu kan. Berarti apa? Orang lama-lama kalau nggak seperti ini, kalau kita bergerak, orang malas untuk ibadah. Orang enggan ibadah. Ya kan? Orang nggak mau ibadah karena udah kebiasaan, udah hampir 2 tahun kita seperti ini. Ya, kalau nggak kita ajak teman kita untuk ibadah, makin lama makin nggak ada yang ibadah.
ya kan? Makin lama makin nggak ada yang ibadah. Di gereja kita juga kelamaan ditutup juga lama-lama juga orang malas gitu kan. Inilah kebiasaan-kebiasaan ini menjadi harus dirubah. Makanya saatnya momennya ya sekarang ini bahwa pemuda itu bergerak. Ayo dong momen, tolong dong jemaat yang nggak bisa ibadah, ya bantu. Banyak orang tua mungkin punya gadget, punya ini, tapi nggak tahu cara gunainnya. Ini bantu mereka ibadah loh. Oma, tante, ini loh caranya gini, ini mau ibadah nih, ini loh, oma, tante, linknya nih, gini, caranya gini. Pernah nggak seperti itu? Kayaknya banyak orang nggak terpikirkan untuk itu. Banyak orang bisa ibadah, cuma kadang-kadang itu loh. Terhambat dengan itu. Gitu. Orang gaptek, nggak tahu. Saya aja nge-zoom ini aja, baru-baru ini bisa. Ya, kemarin-kemarin juga nggak tahu gitu kan. Jadi sesuatu hal yang menurut saya ya simple gitu loh. Ya, mungkin di PT Daniel, ya banyak anak-anak yang nggak bisa ibadah karena itu. Coba dong ajak, ya. Yang saya gaungkan satu orang, 2 frame. Kenapa nggak seperti itu? Ajak, gitu kan. Jadi banyak orang nanti mau ibadah. Mungkin di PA juga begitu. Nanti ini kita mulai. Dari hal yang kecil dulu deh, biar supaya kelihatan itu. Gerakannya kelihatan. Bahwa pelayanannya kelihatan. Ya, hal yang simple. Setuju nggak? Oke, seperti itu aja, teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak? Bolehlah kita share, boleh share. Kalau ada yang mau bertanya, mau sharing, bolehlah supaya kita ya momennya di sini, gitu. Maksud saya gini, kalau di gereja, di ibadah-ibadah lain, sharing itu agak sulit. Tapi kalau mungkin di pelkat, kemungkinan masih bisa. Ada yang mau sharing, ya nggak usah bersaksi lah, sharing aja. Kalau saksi itu kadang-kadang terlalu berat, tapi sharing itu kan lebih enak. Ada yang mau sharing? Yuk. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau ingin sharing, cerita? Sharing yang simpel-simpel aja. Yuk, kita bangun, kita mulai yuk. Gerakan pemuda yang bergerak. Ada yang mau, teman-teman? Atau Kakak Daniel mungkin menceritakan tentang pelayanannya di PT? Oh iya, Kak Daniel. Gimana di PT kabarnya? Iya. Kakak Angga gimana? Baik, Kak, PT baik. Studinya. Kak Meli. Brandon boleh, Anggi juga boleh, apa Jessica? Yuk, sharing yuk. Ada yang mau tanya? Kalau nggak mau sharing, tanya aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya sudah, amin aja ya. Nah, mau tanya dong. Oke, siapa tuh? Korin. Halo, selamat sore. Korin, kamu masih GP? Iya, nah itu
Gimana nih Kak? Aku mau tanya nih kenapa? Boleh. Iya, kenapa maksudnya ya kayak aku gitu ya masih lebih condong ke perekat satu gitu kayak kakak-kakak sekolah minggu kan mereka kayak gimana ya? Padahal kita udah ada usaha buat ngajak untuk GP, tapi mereka lebih cenderung nyaman di pelekatnya masing-masing gitu Pak. Gimana ya caranya untuk ngajak yang jadi bisa lebih nyangkut gitu di merekanya gitu Kak. Aduh maaf berisik nih lagi di jalan. Ya gini ya. Ajak aja terus. Kalau saya sih, saya sering ajak mereka kok. Dulu saya ketua 3 suka sering ajak mereka. Tapi ya kadang-kadang cuma 1 orang, 2 orang nggak apa-apa. Tapi bagaimana? Kadang-kadang gini juga ada, menurut saya gitu ya, ada gap juga, keengganan. Karena juga nggak biasa juga kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang pelayan-pelayan PA itu karena mungkin sudah kerja, udah ini, apalagi melayani di PA gitu kan, agak-agak enggan untuk gabung dalam gerakan pemuda. Itu mungkin buat jadi perhatian juga sebagai pengurus GP gitu kan. Ya, orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang kuliah, orang-orang yang baru lulus SMA, orang yang baru habis katek, bagaimana menjaring mereka? Memang sulitan-sulitan itu ya pastilah ada gitu ya. Keengganan-keengganan itu dari dulu berusaha untuk dikelola, ya, disatukan dengan berbagai macam cara, ya, seperti kayak PA, PT gitu kan, PA, PT ada ibadah gabungan. Nah, itu usaha-usaha yang diusahakan gitu ya. Tapi ya kalau hasilnya belum maksimal ya nggak apa-apa, kita usaha terus gitu. Tapi kita tahu bahwa orang beribadah itu harus dari diri sendiri gitu kan. Kalau kita paksa-paksa juga ya nggak ada manfaatnya. Ketika kita paksa mau, ntar kalau udah nggak dipaksa nggak ini mencelat lagi, nggak tahu kemana kan. Ya itulah. Tapi bagaimana kitanya? Yang penting sikap kita. Kita sudah ajak, ayo ajak, ayo ikut yuk, ayo ikut. Memang kalau terjadi keengganan itu ya pastilah gitu loh. Pasti karena kebiasaan itu ya karena menurut mereka ya mereka lebih senior mungkin dalam pelayanan juga, dalam kegiatan juga lebih senior, dan yang ikut-ikut GP masih yang baru-baru kan gitu. Ya, itulah sebenarnya yang ada gap yang waktu itu pernah saya ya omong-omong juga gitu kan, bahwa ayo ada ibadah GP yang khusus, GP khusus terbagi 2 harusnya GP, ada GP yang sekolah sama GP yang pekerja gitu. Jadi sini ada wujudnya, dulu pengen dibagi seperti itu dalam proses pelayanan, tapi ya masih belum terjadilah gitu. Karena ya waktu zaman saya itu persoalan banyak gitu. Jadi banyak juga yang nggak bisa terjadi, nggak bisa dilaksanakan. Itulah sebenarnya sih, yang penting ajak aja dulu pengurus GP, ayo dong jangan bosan ngajak mereka, pelayan-pelayan PT, pelayan-pelayan PA, ajak dong mereka. Udah pernah ngajak belum? Dok, Jessica, udah pernah ngajak belum? Ajak dong. Ngajak. Mereka untuk gabung ibadah gitu. Oh, udah Kak. Jangan bosen ya. Iya, enggak kok Kak. Ya, ajak terus, kasih tahu terus beritanya. Maksudnya ya share ini apa? Ini pelayanan kita, share untuk linknya, untuk partisipasi mereka. Ya, oke lah, kita jalin kebersamaan gitu. Apalagi ketuanya juga pemuda kan itu PA, si Rizky.
mungkin ada pendekatan lah bagaimana caranya untuk mereka. Daniel nih di PT gimana nih teman-temannya, ajak dong supaya ikut juga gabung di PA di GP ini. Nah, kemarin cuma ketuanya doang Daniel, kan ada banyak itu ya kan. Nah, jangan cuma ketuanya PT aja yang ikut nih, tapi anak buahnya, teman-temannya nih diajak gitu. Jangan bosen-bosen lah gitu. Ngajak itu gratis, nggak susah, cuma ngajak. Tapi kalau orang mau nggak mau terserah gitu kan. Kembali kepada diri masing-masing. Itu sih menurut saya. Ada lagi nggak? Kayaknya udah, Kak. Udah? Ya cukup aja seperti itu ya. Amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Kita menyanyi dari jawaban umat ya. Dari Kidung Jemaat 339 ayat 1 dan 3 ya. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kasagan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan bagai laskar jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tepat. Maaf Kak Hari, suaranya belum ada. Kok kamu sih? Iya. Doanya seperti yang tadi aja ya. Iya Kak. Ya, oke, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Maha Kudus, terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu, segala perkenan-Mu, menuntun kami dalam takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur kami, membimbing kami dalam takut akan Tuhan. Sertai dan tuntun kami pribadi lepas pribadi menjadi orang yang hidup adalah Kristus bagi kami. Sertai dan tuntun kami orang-orang yang percaya ini supaya kami bukan hanya orang-orang yang bisa berkata-kata, tapi kami juga menjadi orang yang bisa mewujud nyatakan dalam kerja nyata kami di dalam setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada, khusus dalam pelayanan kami. Biar kami bertumbuh dan beriman terus kepadamu saja ya Bapak, supaya Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi kekuatan iman bagi kami.
menjadi berkat, menjadi teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah seluruh gerakan pemuda, pengurusnya, memberkati dan tuntun dalam kasih anugerah Tuhan, supaya semangat mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan pakai dan tuntun dalam kasih dan anugerah-Mu, menjadi orang yang bersemangat, penuh sukacita dan damai sejahtera hanya daripada-Mu, supaya kasih dan anugerah Tuhan menyertai mereka semua. Supaya kasih dan anugerah-Mu, Tuhan membimbing menuntun mereka dalam kasih dan anugerah-Mu, supaya mereka menjadi berkat, menjadi teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya nyata kasih dan anugerah-Mu, supaya menjadi saksi-saksi-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Pak. Sertai dan tuntun, iringi dan berkati dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi mereka dalam setiap pergumulan dan penderitaan mereka. Biarlah semuanya Tuhan jamah dan tuntun dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda yang dalam pendidikannya, memberkati dan tuntun mereka supaya mereka ya Bapak dapat dididik, dituntun dalam pendidikan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Supaya terus bertambah-tambah hikmat kebiasaannya daripada-Mu, supaya kecerdasan dan kepintaran mereka terus bertumbuh, menjadi berkat, menjadi teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam pendidikannya dan dapat mewujudnya dalam karya dan kerja mereka. Tuhan Bapa di surga, ya teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, memberkati dan tuntun dalam kasih anugerah-Mu, biarlah penuh hikmat kebiasaan padamu, supaya Tuhan memberikan petunjuk dan kasih anugerah-Mu, supaya mereka juga dapat berkarya, bekerja dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu juga teman-teman kami yang sakit, Tuhan berikan kelahiran kesembuhan yang jadi padamu, karena Engkau adalah tabib yang sungguh ajaib bagi kami, karena melalui biru-biru Tuhan Yesus semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Melalui surga, terus juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang karena pandemi ini, ya Bapak, tolong mereka karena sakit, karena keberadaan mereka ditinggalkan, karena mereka terbatasi, karena mereka menjadi pengangguran dan tidak berdaya. Tuhan berikan semangat dan penghiburan yang hanya daripada Dia, Pak. Berikan kelegaan, kelepasan yang hanya daripada-Mu, supaya mereka diberikan semangat, kekuatan, keberanian untuk memuji muliakan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi teladan, terus mengucap syukur dan terus menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena apapun yang kami lakukan, sekecil apapun, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Bapa di surga, biarlah pemerintah negara kami, Tuhan bimbing dan tuntun dalam kasih anugerah-Mu. Ya Bapak, pemimpin kami penuh hikmat kebiasaan daripada-Mu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi berkat, menjadi teladan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga persekutuan-persekutuan ke depan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya segala sesuatunya Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kasih dan anugerah Tuhan, supaya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih Kak Ari atas firman-Nya. Kita masuk ke pengucapan syukur. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 2 yang mengatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer dana ke
0812 17 98 3852 atau nomor rekening BCA 345 246 5741 atas nama Meliana Veronica Situmorang selaku Bendahara GP. Nanti ada untuk bisa di-scan atau nanti akan dikirimkan melalui grup WA Pemuda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari teman-teman semua kita bernyanyi dari KJ 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kepada para jemaat, dipersilakan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code BCA atas nama Meliana Veronica Situmorang. Juga dapat dengan cara scan QR Code Dana atas nama Meliana Veronica Situmorang. Persembahan paling lambat diberikan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan senantiasa di hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tania. Sekarang Warta Gerakan Pemuda dipersilakan Kak Meli. Shalom teman-teman semua. Shalom Kak. Shalom Kak. Salam, salam. Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes. Oke, sebelumnya saya mewakili pengurus GP ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah kali ini, yaitu Kak Hari Puji Sulistyo, dan juga kepada Jessica sebagai MC, Tania sebagai petugas persembahan, Richard sebagai kantoria, Jeremy sebagai pemusik, Mas Giri operator, Angga sebagai pembaca firman. Terima kasih atas pelayanan rekan-rekan sekalian. Untuk Warta Gerakan Pemuda yang pertama, yaitu ibadah GP selanjutnya akan kembali dilaksanakan di minggu keempat bulan September, yaitu hari Sabtu sama kayak hari ini. Yang kedua, kegiatan GP Edu akan dilaksanakan di minggu pertama untuk kategori Pelkat PP, dan untuk yang minggu ketiga untuk Pelkat PA. Jadi bulan besok September itu nanti ada 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, untuk yang ketiga,
bagi teman-teman GP yang berkerinduan untuk ngajar atau suka ngajar gitu ya, kita mengundang untuk teman-teman GP untuk bisa join di GP Edu sebagai pengajar. Nah, caranya gimana? Caranya bisa langsung info ke Marta atau ke Brenda. Ya, nanti bisa langsung info aja ke mereka karena kita akan GP Edu di bulan September. Dan untuk yang terakhir, apabila ada kegiatan selanjutnya, nanti akan langsung diinfokan di grup WA GP Kasih Setia ya. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang tadi belum sempat scan QR code untuk persembahan atau transfer, nanti kita akan share lagi di grup WA. Dan terakhir batasnya itu nanti, kalau bisa nanti tanggal 31 ya untuk persembahannya, nanti boleh ditransfer. Sekian Warta Gerakan Pemuda, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Meli. Dipersilakan Kak Arif. Maaf Kak, masih di mute. Belum di mute ya? Ya. Saudara-saudara kasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh sukacita sambil mengingat pesan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita bernyanyi dari Kidung apa nih? Kidung Kaisaan. Oh ya. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Kita kini kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Tritunggal menyertai kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, teman-teman silakan bersaat teduh. Teman-teman jangan keluar dulu ya, nanti kita ada sesi foto sebelum ibadah sebelum selesai.
Terima kasih Kak Hari. Ya, terima kasih. Saya nggak usah, saya dipoto juga nggak? Boleh Kak, boleh. Oh, Foto ya. dulu ya Kak. Ya. Boleh minta tolong Kak Geri. Oke, bentar ya. Kita hitung ya. Oke. 1, 2. Oke, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih semuanya ya. Tuhan berkati. Saya live ya. Ya Kak. Oke, Kak. Terima kasih teman-teman. Makasih Ya, teman-teman. selamat malam. Makasih Terima Kak kasih Hari. semuanya. Tuhan berkati Kak. Tuhan memberkati Kak Hari semuanya. Thank you guys. Ya. Ya. Boleh. Udah cabut.